Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Saudaraku, Gu Xingyun memanggil saudaranya. Gu Men sangat senang, tetapi pikirkan baik-baik, dalam hubungannya dengan Chu Xingyun tidak sesederhana saudara. Bahkan saudara terbaik tidak dapat melakukan keduanya. Tidak akan ada kecurigaan antara satu sama lain. Saling memandang dengan tersenyum, Chu Xingyun dan Gu Men berdiri, membuka kantor rahasia, dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan ruang rahasia, keduanya muncul di puncak bukit dan melihat sekeliling. Laut bambu hijau benar-benar menyegarkan. Menghirup udara segar dan mengagumi ombak bambu yang bergoyang di bawah angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, Chu Xingyun menemukan sesuatu yang salah. Sudah 3 hari 3 malam sejak saya memasuki ruang rahasia sampai sekarang, dan sekarang siang hari pada 3 hari. Transfer kekuatan berlangsung cepat dan itu diselesaikan hanya dengan 1 jari tapi kemudian. Gu Men memasuki kondisi pencerahan, dan realisasi ini adalah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari, Chu Xingyun hanya bisa tinggal di samping Gu Men. Pada saat ini, Gu Men tidak bisa diganggu oleh jejak. Chu Xingyun juga sangat iri dengan pertemuan Gu Men. Anda tahu, bahkan Chu Xingyun, pada awalnya, itu tidak ada trik untuk menang. Meskipun ini dianggap sebagai salah satu ranah tertinggi, itu bukan kesempurnaan yang hebat. Hari ini, Chu Xingyun tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh Gu Men, tetapi yang pasti adalah bahwa keahlian pedangnya telah melampaui bidang tanpa trik dan kemenangan, dan di atas ini, hanya dakwaan tingkat kimia. 3 hari 3 malam, Chu Xingyun terus tidur. Gu Men akhirnya terbangun, dan baru saja mengonfirmasi secara pribadi, dia memang pedang yang lengkap. Namun, meskipun waktu telah berlalu 3 hari 3 malam, waktu saat ini adalah siang hari. Menurut logika, seharusnya ada banyak hari pengrajin bekerja di sini. Menurut perjanjian antara Chu Xingyun dan Kaisar Abyss, sejumlah besar bambu panah ditebang setiap hari, dilemparkan ke lorong, dan dikirim ke jurang bawah tanah untuk memelihara kumbang abisal itu. Tetapi pada saat ini, tidak ada sosok di sekitar bukit, yang jelas-jelas menentang perintah yang dikeluarkan Chu Xingyun. Selain itu, karena siang hari, asap bambu harus naik di antara hutan bambu. Tapi sekarang, seluruh laut bambu itu segar, di mana asap masakannya. Dengan hati yang erat, Chu Xingyun menyapu lereng bukit dan berlari menuju daerah di mana pengrajin tinggal. Berlari sepanjang jalan ke ruang tamu, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa semua gudang kerja kosong, dan semua alat di gudang kerja juga hilang. Apakah itu? Apakah ada serangan? Salah. Jika diserang, pasti akan ada noda darah, dan tidak mungkin menjadi begitu rapi di gudang kerja, kecuali alat-alatnya hilang, semua yang lain sangat bersih dan rapi. Melihat satu gudang demi satu, Chu Xingyun bisa yakin bahwa meskipun dia berjalan tergesa-gesa, pengrajin ini tidak panik dan tidak meninggalkan tanda-tanda rahasia. Kemungkinan diserang dapat dikesampingkan. Ketika memikirkannya, Gu Men berkata dengan keras, "Bos, lihat, ada asap masak di sana." Mendengar suara Gu Men, Chu Xingyun menoleh dan melihat ke atas. Apa yang dilihatnya adalah bahwa Gu Men melompat ke atap bambu tanpa tahu kapan, menunjuk ke kejauhan dan berteriak dengan keras. Melompat di samping Gu Men, Chu Xingyun meletakkan tangannya di pergola dan memalingkan muka. Jauh dari sana, ke arah pantai, ada beberapa asap berasap, dan mereka bangkit. "Kami dulu." Menyapa Gu Men dengan dingin, Chu Xingyun berlari dengan kecepatan penuh dan bergegas ke arah asap memasak yang naik. Tiba di dekat pantai sepanjang jalan, akhirnya. Chu Xingyun melihat kelompok pengrajin. Dari kejauhan, di hutan bambu di tepi pantai, 500.000 atau 600.000 anggota keluarga pengrajin berkumpul di pantai, memandang ke arah pelabuhan tanpa bersuara. Di pelabuhan di tepi laut, 10 kapal besar tinggal di sana. Puluhan ribu pengrajin berdiri dalam antrian panjang untuk naik ke 10 kapal besar. Dalam 3 atau 2 langkah, Chu Xingyun berlari ke kerumunan, dan setelah melihat-lihat selama seminggu, ia segera menemukan pengrajin tua. Pengrajin tua ini adalah salah satu dari ribuan pengrajin tua yang bertanggung jawab atas manajemen. Pengrajin veteran ini semuanya berusia 100-an, dan mereka sudah tua dan membusuk. Mereka tidak lagi dapat bekerja, dan mereka terutama bertanggung jawab atas manajemen. 1000 pengrajin tua, masing-masing bertanggung jawab untuk mengelola 100 pengrajin, dengan bantuan mereka manajemen Chu Xingyun di Pulau Tiangong bisa begitu metodis. Menatap dengan cemas pada pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana mereka pergi?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, pengrajin tua itu menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Kemarin pagi, di bawah proposal bersama para pemimpin 5 penjaga utama, militer mengerahkan jutaan pengrajin di Pulau Tiangong untuk membangun pabrik tentara langsung di bawah militer." Mendengar ini, Chu Xingyun hanya merasa gelap di depannya. Trik ini benar-benar kejam.
Yang disebut 5 kepala tentara terlarang, tentu saja, 5 keturunan yang paling dihargai oleh 5 kaisar, yaitu, 5 pria tampan di Akademi Jiuxiao. Meskipun mereka tidak berani membunuh Chu Xingyun, selama mereka masih dalam aturan, mereka bisa melakukannya dengan tidak bermoral. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, Chu Xingyun memang mengambil keuntungan. Pulau Tiangong memang milik Chu Xingyun, tetapi penduduk pulau itu bebas dan bukan milik siapapun. Setelah komando militer diberikan, pengrajin tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Meskipun Chu Xingyun diadu, tindakan dari 5 Junjis berdiri di ketinggian moral yang memerintah, yang baik untuk seluruh departemen militer, dan bahkan untuk seluruh umat manusia, tetapi tidak begitu baik untuk Chu Xingyun. Mengambil napas panjang, sesuai dengan kemarahan batinnya, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan ini sama sekali. Lagi pula, dia tidak menganggapnya serius. Tapi alasan mengapa Chu Xingyun mengambil keuntungan dari ini adalah tidak benar-benar egois, tetapi harus melakukannya. Dibutuhkan banyak uang untuk mempelajari cara rune, dan tidak mungkin bagi militer untuk membayar uang ini, maka hanya Chu Xingyun yang akan menghasilkannya sendiri. Bayangkan bahwa cara rune bukanlah cara kultivasi, bahkan jika senjata yang kuat dikembangkan, ia tidak memiliki keuntungan atau promosi untuk kekuatannya sendiri. Alasan mengapa dia lebih suka menunda kultivasinya adalah untuk menghabiskan kekayaannya dan mempelajari cara rune. Apa yang dilakukan Chu Xingyun? Bukankah itu untuk melindungi seluruh umat manusia untuk setan dan setan? Chu Xingyun sendiri tidak memiliki keinginan untuk uang. Pada hari kerja, selain minum anggur, itu memang sangat berharga, mana yang luar biasa untuk makanan, pakaian, dan keperluan rumah tangga Chu Xingyun. Pakaian, itu hanya gaun hitam tebal, bukan satin, dan itu bukan harta alami seperti sutra. Makanan Chu Xingyun sekarang pada dasarnya hanya minum, tidak makan, dan tidak punya apa-apa untuk diminta. Tempat tinggal. Satu-satunya tempat tinggal tetap Chu Xingyun adalah Pavilion Lingfeng, halaman kecil yang tenang, yang hanya sementara disewa, bukan milik Chu Xingyun. Oke, meskipun saya pernah membeli kereta dengan Kaisar 9 butir, motif untuk membeli kereta itu untuk cara rune. Jika tidak, Chu Xingyun hanya akan membeli kereta biasa, hanya nyaman. Dapat dikatakan bahwa pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi Chu Xingyun adalah satu-satunya barang mewah yang merupakan anggur empulur es, tetapi itu dibawa dari benua roh sejati. Apa hubungannya dengan alam semesta? Selain itu, Chu Xingyun makan, memakai, hidup, berjalan, duduk, dan berbaring, semuanya biasa-biasa saja dan tidak ada perbedaan antara warga sipil biasa, bahkan jika ia mendapat lebih banyak uang, ia juga digunakan untuk rune. Tapi sekarang, rantai modal Chu Xingyun rusak. Di bawah gaji 5 tampan besar, Chu Xingyun tidak bisa lagi mendapatkan manfaat sedikitpun dari perdagangan senjata. Meskipun ada tumpukan batu roh di gudang klan iblis, itu milik kekayaan klan iblis. Jika kekayaan itu digunakan, rantai modal klan iblis akan hancur. Begitu klan iblis mandek, jurang Chu Xingyun akan benar-benar bangkrut. Meskipun ada banyak kekayaan dalam iblis, potensi pengembangan juga sangat besar. Bahkan jika semua kekayaan dihancurkan ke dalamnya, itu tidak cukup bagaimana bisa digelapkan. Saat ini, Chu Xingyun harus mengagumi bahwa tamparan dari 5 tampan besar benar-benar kejam. Dan bahkan dengan tamparan ini, bagaimanapun juga Chu Xingyun tidak bisa menolak. Pihak lain telah berdiri di titik tertinggi moralitas, dan dapat dengan mudah menghancurkan Chu Xingyun. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menatap pengrajin tua di depannya dan berkata, "Nah, sekarang, aku tidak bisa menghentikannya. Aku berharap masa depan yang cerah dan pelayaran yang mulus." Guixin memandang Chu Xingyun dengan perasaan bersalah, dan pengrajin tua itu berkata, "Yang lain akan pergi, tapi orang-orang tua ini, kita tidak akan pergi, kita akan tinggal dan menjaga makam leluhur." Hah? Melihat curiga pada pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, "Jangan pergi. Bagaimana mungkin jika Anda tidak pergi, bagaimana 100.000 pengrajin akan mengelola?" Dengan senyum sedih, pengrajin tua itu berkata dengan getir, "Tidak semua orang sama pragmatisnya seperti Anda, pada kenyataannya kita pergi, dan para pengrajin itu benar-benar tidak bisa mengelolanya." Melihat pengrajin tua yang ragu, Chu Xingyun tidak mengerti apa yang dia maksud untuk waktu yang lama. 1.000 pengrajin tua ini dulunya adalah yang paling terampil dan bergengsi di pulau itu. Jika tidak, bagaimana mungkin 100.000 pengrajin itu mendengarkan mereka dengan patuh? Hanya saja sekarang mereka lebih tua dan lebih lemah secara fisik, mereka tidak lagi dapat terlibat dalam pekerjaan manual, sehingga mereka beralih ke manajemen. Di bawah pengawasan ribuan pengrajin ulung ini, 100.000 pengrajin tidak berani malas dan sebaliknya, bagaimana malas dan lembam mudah diatasi. Tentara, yang menyembah seni bela diri yang kuat. Bagi pengrajin, sifat ibadah adalah orang-orang yang sangat terampil dan berpengetahuan. Tanpa ribuan pengrajin tua ini, siapa yang bisa meyakinkan 100.000 pengrajin itu? Tidak masalah dari sudut pandang mana, ribuan pengrajin tua ini hanya akan membantu manajemen. Tunggu, untuk sesaat Chu Xingyun menatap pengrajin tua itu dengan terkejut.
Hanya dalam satu kasus, ribuan pengrajin tua ini akan menjadi penghalang, yaitu, beberapa orang di Departemen Militer ingin bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Jika 1000 pengrajin tua telah lewat, maka tidak perlu diragukan, semua pengrajin hanya akan mendengarkan pengaturan dan pengiriman ribuan pengrajin tua. Namun, dari perspektif militer, ide-ide mereka mungkin tidak sama. Sebagai pabrik militer langsung di bawah Kementerian Urusan Militer, mereka tentu berharap bahwa mereka dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Urusan Militer, daripada menginginkan semua pengrajin untuk membentuk kelompok dan membentuk mereka sendiri. Jika Anda ingin memegang persenjataan ini sepenuhnya di tangan Anda harus sudah memegangnya di tingkat akar rumput. Semua pejabat dan manajer harus dikirim oleh Departemen Militer. Jika pengrajin tua ini juga lulus, mereka akan mengulangi fungsinya dengan manajer yang dikirim oleh militer. Dengan cara ini, siapa yang harus didengar oleh semua pengrajin? Apakah Anda mendengarkan ribuan pengrajin tua, atau manajer yang ditugaskan oleh militer? Memang, seperti kata pengrajin tua, mereka benar-benar lewat dan mereka benar-benar tidak bisa mengelolanya. Departemen Militer, sebagai otoritas tertinggi militer, sebagian besar ceroboh. Retret di sini bukan merendahkan, tetapi pernyataan objektif. Retret juga sangat penting. Mengapa tidak pragmatis? Chu Xingyun berbeda, dia peduli dengan hasilnya, hanya pragmatis, tidak sembrono. Bagian dari retret, Chu Xingyun yang dipercayakan kepada ribuan pengrajin tua ini, juga dapat melakukan dengan sangat baik. Namun, Chu Xingyun hanya seorang individu, dan Departemen Militer adalah keseluruhan, dengan aturannya sendiri, yang tidak dapat dengan mudah dilanggar. Melihat tatapan kontemplatif Chu Xingyun, pengrajin tua itu menurunkan suaranya dan berkata, tidak hanya itu, ketika semua orang bergerak, kami semua mayat hidup berdiskusi, dan secara kolektif mengambil 36 hari para pengrajin ahli dari silsilah dihapus di sini. Apa, kalian, mendengar kata-kata pengrajin tua, Chu Xingyun terkejut. Dia tidak mengerti mengapa pengrajin tua ini begitu fokus padanya, dia tidak melakukan apa-apa. Meninggalkan bibir, pengrajin tua itu berkata, apa yang orang-orang di Departemen Militer tahu. Mereka hanya peduli dengan minat, tetapi tidak pernah mau menginvestasikan uang untuk belajar. Hanya Anda yang benar-benar pragmatis, dan pragmatisme adalah kualitas pengrajin yang paling penting. Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun tersenyum pahit, saya juga ingin melanjutkan penelitian, tetapi semua pengrajin hilang, dan rantai modal rusak. Bahkan jika saya ingin belajar, saya tidak bisa melanjutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, pengrajin tua itu berkata, bagaimana pendapatannya terputus. Pulau Tiangong ini adalah milik Anda secara pribadi. Bahkan jika kaisar sudah dekat, ia tidak memiliki hak untuk memulihkannya. Meskipun laba akan terdilusi, masih sangat mahal untuk datang. Mendengar kata-kata pengrajin tua, Chu Xingyun menjentikkan pahanya dan berkata, maksudmu, Jianzhu? Mengangguk kepalanya, tuan tua itu berkata, desain rune emas tajammu didasarkan pada bambu panah. Jika tidak ada bambu panah, rune itu tidak berguna. Mengangguk jelas, memang demikian, ledakan panah emas yang tajam, menggunakan bambu panah sebagai poros panah dan daun bambu sebagai bulu panah, bahkan panah hanya pada tiang bambu, dan ujung bambu dipotong miring. Pola emas angin ledakan hanya bisa dibuat dengan panah bambu untuk menghasilkan panah emas angin ledakan, yang tidak pernah bisa diganti dengan bahan lain. Melihat khawatir pada pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, pengrajin 36 hari, apakah Anda yakin tidak ada masalah? Anda harus tahu bahwa rahasia ini tidak dapat disembunyikan. Sambil terkekeh, pengrajin tua itu berkata dengan jijik, kami tidak ingin bersembunyi lagi, mereka telah diusir dari kami, mereka bukan lagi pengrajin Tianyun. Melihat Chu Xingyun, pengrajin tua itu tersenyum dan berkata, kami telah mengatakan kepada orang-orang di Departemen Militer bahwa 36 hari pengrajin sudah rombongan Anda, sebagai milik pribadi Anda, bahkan Departemen Militer tidak bisa bergerak. Mendengar kata-kata pengrajin tua, Chu Xingyun sangat gembira. Meskipun Departemen Militer kuat, ia tidak pernah berani mengambil alih kepemilikan pribadi. Hak milik pribadi adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat, yang merupakan garis dasar-dasar untuk reproduksi dan pengembangan manusia. Jika ini tidak dijamin, ras atau pasukan ini akan segera punah. Tidak menjamin kepentingan individu pribadi dan secara sewenang-wenang merampas properti pribadi warga sipil jelas merupakan gaya perampok yang surut. Manusia lebih suka dihancurkan oleh iblis daripada jatuh ke dalam situasi seperti itu. Pada awalnya, ketika Kaisar Reinkarnasi mengambil alih kekuasaan umat manusia dan menurunkan 5 kaisar, ia dan keempat kaisar membuat sumpah iblis. Mereka yang melanggar hak milik pribadi adalah musuh mati dari 5 kaisar. Jika ada kaisar yang berani duduk diam dan mengabaikan atau bahkan berkomplot, ia akan dilahap oleh semua setan, dan ia tidak akan pernah dilahirkan. Menatap laut di kejauhan, Chu Xingyun mencibir, pengrajin ini, mereka mengambilnya seperti yang mereka inginkan, tetapi Jianzhu, meskipun Chu Xingyun harus memberikannya, tapi harganya. Pada waktu berikutnya, ratusan kapal besar berturut-turut berlayar ke pelabuhan, dan jutaan pengrajin diangkut pergi. Ketika kapal besar terakhir meninggalkan pelabuhan, hanya ada 1000 pengrajin tua berusia awal 100-an, dan 36 pengrajin itu.
Di sekeliling Chu Xingyun, ribuan pengrajin tua menghela nafas. Saat ini, mereka sudah tua dan tidak dapat terlibat dalam kerja manual, tetapi hanya bisa dipelihara oleh Chu Xingyun. Alasan mengapa 36 hari pengrajin yang tersisa adalah bahwa tujuan terbesar adalah untuk mengikat Chu Xingyun sehingga Chu Xingyun hanya bisa mendukung mereka. Jika 36 hari pengrajin juga pergi, hanya ada 1000 pengrajin tua. Mengapa orang Chu Xingyun membesarkan mereka dengan sia-sia dan memberikannya? Meskipun kedengarannya bagus di permukaan, itu adalah untuk tinggal dan menonton makam leluhur, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bisa menipu diri mereka sendiri. Alasan mengapa mereka tinggal di pulau itu adalah karena mereka tidak diperlukan oleh Departemen Militer. Yang disebut menjaga makam leluhur juga merupakan perintah dari Departemen Militer. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, mulai hari ini, Pulau Tiangong akan menjadi wilayah pribadi saya sendiri. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk dan pelanggar tidak akan dimaafkan. Selama pembicaraan, Chu Xingyun melihat ke-36 pengrajin, dan Shen Leng berkata, apakah Anda benar-benar bersedia menjadi pengrajin eksklusif saya? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, 36 pengrajin langit segera berlutut di tanah. Sekarang, mereka memuja dan mengagumi Chu Xingyun dari lubuk hati mereka. Meskipun Chu Xingyun tidak mengajari mereka cara rune, tetapi tidak ada keraguan bahwa Chu Xingyun telah membuka gerbang bagi mereka untuk membiarkan mereka melihat dunia yang luar biasa dan misterius setelah gerbang. Jika dia bisa mengikuti di belakang Chu Xingyun, dan belajar dengannya untuk menemukan dan menciptakan tatanan baru, itu akan menjadi kemuliaan terbesar dalam hidup mereka, bahkan jika mereka tidak hidup sia-sia. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun berkata, bangun. Mulai hari ini, kamu adalah pengrajin eksklusif dan milik pribadiku. Jika ada pengkhianatan, bahkan jika kamu lari ke Cakrawala, aku akan membunuhnya. Setelah berbicara, Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu dan melihat ke 1000 pengrajin tua. Melihat mereka dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan kamu? Jika kamu hanya ingin menjadi tamu di pulau sementara, saya menyambut. Tapi jika kamu ingin tinggal di pulau untuk waktu yang lama, kamu tidak bisa. Apa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua pengrajin tua cemas. Bagaimanapun, mereka berharap mereka dapat tinggal di pulau itu selamanya, tidak hanya ketika mereka masih hidup, bahkan jika mereka mati, mereka ingin dikuburkan dengan leluhur dan keluarga mereka. Menghadapi situasi ini, pengrajin tua tertua dan paling bergengsi di antara ribuan pengrajin tua akhirnya berdiri. Dengan tangan dan kaki gemetar di depan Chu Xingyun, pengrajin tua itu berkata, kita semua sudah berusia lebih dari 100 tahun, kita baru saja akan mati, kita tidak bisa lagi melakukan apapun untukmu. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, bisakah saya melakukan apa saja, itu urusan saya ingin mengatakan bahwa hanya keluarga dan pengikut saya yang bisa hidup di pulau ini selamanya. Dengan senyum pahit, pengrajin tua itu berkata, karena kamu tidak meremehkan kami sebagai tidak berguna, mengapa kami peduli dengan yang lain, karena kamu bersikeras, itu bagus. Di antara kata-kata itu, pengrajin tua itu bergidik dan meminta untuk membungkuk mencoba berlutut dan memberi hormat kepada pelayan. Tunggu. Dengan napas keras, Chu Xingyun dengan ganas mendukung pengrajin tua. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, apa pengrajin tua itu tampak bingung. Kaulah yang ingin kami menjadi pengikut, dan kaulah yang menghentikan kami. Kau mau atau tidak? Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun dengan serius berkata, kamu lebih tua dari saya dan orang-orang yang menghargai dan bermoral tinggi. Bagaimana saya bisa disambut oleh hadiah Anda, itu akan membunuh hidup saya. Kamu, mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua pengrajin tua sangat tersentuh. Sekarang, mereka baru saja akan mati, dan mereka telah lama meremehkan hidup dan mati dan kekayaan. Satu-satunya hal yang diperlukan adalah 2 kata hormat. Di bawah perhatian semua orang, Chu Xingyun berkata, mungkin Anda tidak mengerti mengapa saya keras kepala dan ingin Anda menjadi pengikut saya. Sekarang, izinkan saya untuk menjelaskan. Kehidupan pengrajin tua ini telah dikhususkan untuk pekerjaan mereka, meskipun mereka sudah yin dan yang, tetapi umur mereka telah berulang kali rusak di bawah kerja yang panjang dan sulit. Hari ini, mereka baru berusia 100-an, mereka sudah kehabisan cahaya, dan mereka akan mati. Secara teoritis, selama Anda mencapai keadaan Kaisar Wu, Anda akan memiliki masa hidup 3000 tahun, tetapi jangan berpikir bahwa semua kaisar dapat hidup selama 3000 tahun. Itu hanya masa hidup teoritis. Para pengrajin tua ini telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, dan tubuh serta roh mereka telah ditarik berlebihan. Umur mereka telah berulang kali rusak, dan mereka tidak berbeda dari orang biasa. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, meskipun kamu semua penatua dengan harga diri yang tinggi, tapi kami bukan saudara, kamu dapat meninggalkan saya kapan saja. Dalam hal ini, saya tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban, lakukan terlalu banyak untukmu. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata dengan hangat, sekarang Anda sudah menjadi pengikut saya, lalu tidak peduli apa yang saya lakukan untuk Anda, itu yang pantas saya dapatkan. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, semua pengrajin tua sangat bingung dan tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Chu Xingyun untuk mereka.
Menghadapi mata semua orang yang ragu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, 100 tahun. Minyaknya kering dan lampunya kering. Kayu yang akan datang. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, semua ini tidak masalah sama sekali. Anda hanya perlu nirvana, Anda bisa mendapatkan kehidupan baru, bukan? Apa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua pengrajin tua berseru. Memang, hanya satu nirvana yang dibutuhkan, dan mereka dapat memasuki nirvana, dengan rentang hidup 3 hingga 400 tahun. Terutama selama terobosan, tubuh kering mereka akan sepenuhnya diperbaiki di bawah energi langit dan bumi, dan mereka tidak akan pernah setua sekarang. Bagi para empu nirvana, yang disebut berusia 100 tahun masih muda. Empu nirvana yang berusia 100 tahun hanya dapat dianggap sebagai anak muda, muda dan tampan, dan mereka memiliki kurang dari setengah hubungan dengan karakter lama. Namun, nirvana benar-benar terlalu berharga, dan telah dikendalikan oleh Departemen Militer. Meskipun kadang-kadang nirvana akan mengalir keluar dan dijual dengan harga tinggi di pasar gelap tetapi dapat ditemui dan tidak tersedia. Bahkan di pasar gelap nirvana tidak selalu dilelang. Melihat Chu Xingyun secara tak terbayangkan, tidak ada yang bisa memikirkan kemana Chu Xingyun akan mendapatkan ribuan nirvana. Saya memikirkannya. Ada keheningan yang lama. Di antara 36 hari pengrajin, seorang pengrajin bermata besar berteriak, saya pikir, pemilik pulau dapat meminta Departemen Militer. Jika kita tidak memberi kita nirvana, kita tidak akan menjualnya bambu, atau harga sangat tinggi. Mengangguk dengan penuh apresiasi pada pengrajin, Chu Xingyun berkata, ya, apakah Anda ingin bambu panah saya? Bisakah Anda memberi saya 1000 nirvana dan pertama, jika tidak, saya sibuk, saya tidak punya waktu. Mendengar ini, semua pengrajin tua memahaminya, dan Anda dapat yakin bahwa Departemen Militer pasti akan menyetujuinya. Meskipun nirvana sangat berharga bagi warga sipil, itu tidak tertahankan bagi Departemen Militer. Selama Chu Xingyun mengepalkan giginya, Departemen Militer pasti akan setuju. Ketika saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan nirvana, dan masa hidup akan diperpanjang hingga 3 atau 400 tahun, semua pengrajin tua memiliki senyum gembira. Jenis pohon mati ini berkecambah, dan rasanya sangat baik untuk dilahirkan kembali. Melihat pengrajin tua yang bersukacita, Chu Xingyun juga sangat senang. Meskipun dia kehilangan 1 juta pengrajin, dia mendapatkan 1000 pengrajin ahli di nirvana. Begitu mereka menerobos ke nirvana, mereka akan mendapatkan kembali masa muda mereka dan menjadi penolong terkuat Chu Xingyun. Pada saat itu, Chu Xingyun bertanggung jawab untuk mengedepankan ide, 36 pengrajin bertanggung jawab untuk verifikasi dan desain, dan 1000 pengrajin ahli bertanggung jawab untuk pembuatan. Seluruh sistem sempurna, bahkan roda raksasa pasti dapat dirancang dan dibangun. Hanya ada lebih dari 1000 orang di seluruh pulau, jadi tidak perlu tinggal di gudang aslinya. Gudang yang bisa hidup untuk jutaan orang akan sepenuhnya terbalik dan ditanam kembali dengan bambu panah. Adapun kediaman 1000 pengrajin yang tersisa itu dibangun kembali. Di tepi danau di tengah pulau Tiangong, area tingkat dipilih, dan ribuan pengrajin sibuk. Tidak seperti gudang kerja sebelumnya, sekarang mereka sedang membangun rumah bambu yang hanya digunakan untuk hidup. Menurut rencana Chu Xingyun, area kerja dan area perumahan harus dipisahkan di masa depan. Area perumahan digunakan untuk akomodasi dan makanan, dan area kerja digunakan untuk bekerja tidak lagi bercampur. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, semua orang sementara pindah ke gudang kerja lama. 36 pengrajin dan pengrajin meminta pendapat 1000 pengrajin tua dan mulai mendesain rumah bambu baru. Setelah desain selesai, 1000 pengrajin tua akan memulai konstruksi untuk membangun tempat tinggal mereka sendiri. Merancang dan membangun rumah bambu hanya masalah sepele bagi pengrajin Tian, jadi setelah menjelaskan semuanya, Chu Xingyun bergegas kembali ke dunia jurang untuk melihat Kaisar Jurang. Di atas gunung bawah tanah, di depan atap, Chu Xingyun mengangkat kepalanya ke langit, menyaksikan Kaisar Abisal ditangguhkan di udara, menceritakan tentang perubahan terbaru. Saya mendengar bahwa jutaan pengrajin dipindahkan, dan Kaisar Abis disebut gelisah, tidak ada yang membantu, yang menebang bambu untuk mereka, dan mengirim mereka ke dunia jurang. Menghadapi Kaisar Abisal sebelumnya, Chu Xingyun membuat saran, yaitu, untuk memindahkan iblis ke pintu masuk lorong bawah tanah ke Pulau Tiangong. Akibatnya, Pulau Tiangong tepat di atas klan iblis, dan keluarga Abisal tepat di bawah Pulau Tiangong. Dengan jarak yang begitu dekat, kumbang-kumbang Abisal dapat mengambil keuntungan dari penutup malam untuk mengumpulkan bambu di pulau dan melemparkannya ke lorong bawah tanah. Mendengar saran Chu Xingyun, Kaisar Abis tidak bisa tidak senang, mengapa dia tidak memikirkannya. Bersemangat, Kaisar Abis membawa Chu Xingyun langsung ke pintu masuk Tiangong Passage. Tiangong Passage mengacu pada lorong bawah tanah dengan 60 lereng curam yang menghubungkan dunia jurang dan Pulau Tiangong. Alasan mengapa saluran tersebut miring, dan condong pada 60 derajat, adalah karena pintu keluar bawah tanah Tiangong Channel berada di dunia kecil bawah tanah. Lokasi dunia kecil ini sebenarnya tidak langsung di bawah Pulau Tiangong, jadi saluran yang menghubungkan keduanya hanya bisa miring. Melihat dunia bawah tanah kecil, Chu Xingyun sangat puas.
Skala dunia bawah tanah yang kecil ini tidak besar, sebanding dengan dunia besar tempat iblis sekarang hidup. Namun kecil, tetapi tidak kecil, lebih dari 300 mil panjang dan lebarnya, yang merupakan lingkaran lebih besar dari luas Pulau Tiangong. Namun, Chu Xingyun bahkan tidak berencana untuk tinggal di sini, iblis-iblis itu tinggal di sini. Dunia bawah tanah dari 3 hingga 400 mil sudah cukup untuk menampung 1 miliar setan. Apa yang paling memuaskan bagi Chu Xingyun adalah bahwa sungai bawah tanah mengalir deras melalui dunia kecil. Setelah pengujian, kualitas air sungai bawah tanah ini masih sangat tinggi. Namun, Kaisar Abisal tidak terlalu puas dengan dunia bawah tanah ini, karena terlalu tidak aman. Dalam kata-kata Kaisar Abisal, sekali seorang kaisar masuk melalui Tiangong Passage, Anda bisa langsung memasuki area inti dari klan iblis dan klan abis. Chu Xingyun tidak peduli tentang rasa takut Kaisar Abis. Keempat Kaisar Agung umat manusia masih memahami dunia abisal. Selama dunia abisal tidak mencoba untuk bergegas ke permukaan, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi jurang maut. Suku-suku iblis, adalah musuh hidup dan mati manusia. Perang antara ketiga suku ini tidak ada habisnya, bersaing untuk ruang hidup di tanah pendaratan. Keluarga Hai dan Abis hidup di dasar laut dan bawah tanah, dan mereka tidak bersalah dengan ketiga suku ini. Tidak mungkin bagi manusia untuk menyinggung dua ras ini, jika tidak begitu jurang, atau suku laut juga terseret ke dalam perang, maka umat manusia akan dihancurkan. Permukaan, laut, bawah tanah. Tiga wilayah utama tidak melakukan kesalahan terhadap satu sama lain, dan tidak ada yang bodoh untuk memprovokasi pengaruh daerah lain. Keempat kaisar besar umat manusia, dalam hal apapun, tidak berani menyerbu dunia bawah tanah. Anda tahu kekuatan jurang tidak lebih lemah dari iblis. Manusia tentu saja tidak berani turun, dan orang Hai secara alami tidak berani. Jika invasi adalah manusia, Kaisar Abisal masih lebih berbahaya. Selama kedua kaisar bergabung, Kaisar Abisal pasti akan gagal bahkan jika mereka bergabung. Meskipun Kaisar Zun kuat, dia juga sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Namun, jika invasi berasal dari suku Hai, mereka tidak takut. Berapa banyak yang bisa dilakukan ikan dari air? Bahkan, suku Hai tidak pernah menginjakan kaki di darat. Di antara ketiga wilayah itu, satu sama lain takut menyerbu wilayah lain. Alasannya adalah kekuatan adalah satu hal, yang terpenting adalah bahwa tiga wilayah utama juga dalam pertempuran, dan tidak ada yang tenang dan aman. Oleh karena itu, Kaisar Abisal hanya perlu menjaga tangan belakangnya. Begitu benar-benar ada invasi dari Kaisar, tidak bisakah dia tetap melarikan diri? Di dunia Abisal ini, Kaisar Abisal ingin lari, apakah itu Kaisar manusia atau Kaisar laut, itu benar-benar di luar jangkauan. Mendengar penjelasan Chu Xingyun, meskipun masih belum terlalu lega, Kaisar Abisal Zun masih tidak tahan godaan. Dalam kata-kata Chu Xingyun, risiko tinggi sama dengan pengembalian tinggi. Jika Anda ingin mendapatkan yang terbaik dari itu, Anda harus mengambil risiko terbesar dan berusaha untuk stabilitas, tetapi tidak ada yang akan terjadi. Pernyataan inilah yang benar-benar menggerakkan Kaisar Abisal. Mengingat pengalaman masa lalunya dengan hati-hati, Kaisar Abis membuat keputusan dengan cepat. Seperti yang dinyatakan oleh kebenaran Chu Xingyun, Kaisar Abisal dapat memiliki hari ini, dan dapat menjadi generasi kaisar, bergantung pada keberanian untuk bertarung dan berani bertarung. Jika dia berusaha untuk stabilitas, bagaimana dia bisa menjadi seorang kaisar? Melihat Kaisar Abis dan menyetujui permintaannya, Chu Xingyun sangat gembira. Melihat Kaisar Abis, Chu Xingyun berkata, "Terima kasih Kaisar Zun atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan melakukan pekerjaan intelijen. Begitu bahaya mungkin datang, kita dapat menutup saluran kapan saja dan benar-benar menutup dunia bawah tanah." Mengangguk dengan gembira, Kaisar Abis berkata, "Sayangnya, arrow bambu tidak dapat disimpan. Setelah ditebang, unsur-unsurnya akan hilang dengan cepat." Menghadapi desak Kaisar Abisal, Chu Xingyun bingung, apa bedanya? Pulau Tiangong tepat di atas kita. Hanya meminta bambu untuk mendapatkannya kapan saja, jadi selamatkan masalah. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abis ragu-ragu. Setelah merenung sebentar, Kaisar Abis tiba-tiba menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin memperluas pasukannya hingga puluhan juta, dia tidak bisa menyembunyikan Chu Xingyun. Tanpa kerja sama Chu Xingyun, ekspansi militer bahkan tidak perlu dipikirkan, dan itu tidak akan mungkin sama sekali. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Kaisar Abisal akhirnya memutuskan dan memandang Chu Xingyun, sejujurnya, sebenarnya. Selanjutnya, Kaisar Abis, tanpa keberatan, memberitahu pikiran batin Chu Xingyun. Chu Xingyun tertegun ketika mendengar bahwa Kaisar Abis ingin memperluas pasukannya 10 juta. Setelah perluasan pasukan selesai, akan ada jutaan Raja Serangga Abisal di ranah Nirvana dan jutaan Kaisar Serangga Abisal di bawah Kaisar Abisal. Kekuatan ini mengerikan. Meskipun jumlah suku Sirius selalu dalam kisaran puluhan miliar, tetapi kumbang Abisal dapat disebut pertahanan tak terkalahkan dan kekuatan besar, bagaimana klan iblis dapat dibandingkan. Namun, untuk menyelesaikan ekspansi tentara, perlu menyediakan pasokan bambu panah besar untuk jangka waktu 10 tahun tanpa gangguan.
Setelah makanan berpuasa selama lebih dari seminggu, semua kumbang abisal akan mati kelaparan. Selain itu, bahkan jika ekspansi pasukan selesai, permintaan akan panah bambu tidak akan berkurang sedikit pun. Puluhan ribu pasukan, begitu makanan terputus, konsekuensinya benar-benar bencana. Untuk tingkat kelaparan tertentu, semua kumbang abisal akan kehilangan akal, keluar dari kendali Kaisar Abisal, dan memasuki tahap saling membunuh. Hanya dalam semalam, jurang akan sepenuhnya punah. Terus terang, ini adalah masalah bambu panah. Keamanan bambu panah menentukan nasib jurang. Tapi mulai sekarang, panah bambu tumbuh di Pulau Tiangong, itu adalah wilayah manusia. Pulau Tiangong, yang terletak di atas laut, adalah wilayah suku. Apakah itu manusia atau klan laut, Kaisar Abisal takut akan keberadaan, dan mereka dapat dengan mudah memusnahkan semua bambu panah, tetapi Kaisar Abisal bahkan tidak dapat melakukan perlindungan yang paling mendasar. Dunia permukaan adalah ras manusia, dan lautan adalah ras laut. Di kedua wilayah ini, Kaisar Abisal sangat takut untuk menginjakan kaki. Setiap kaisar yang mencoba memasuki wilayah lain akan dicekik oleh kaisar dari daerah lain, yang juga merupakan alasan penting bagi mundurnya Kaisar Manusia di Abyss of No Wind. Meskipun tidak diumumkan, pada kenyataannya, Kaisar Manusia pada saat itu sama sekali bukan Kaisar Jurang. Kaisar Abisal bukanlah kaisar tipe pertempuran utama. Kemampuan tempur frontalnya tidak kuat. Kaisar Abisal mengandalkan taktik cacing laut untuk menghadapi segalanya. Bahkan jika seorang kaisar menyerang dunia jurang, Kaisar Jurang tidak akan maju, tetapi hanya akan mengirim pasukan jurang mautnya untuk menghadapi musuh. Oleh karena itu, kekuatan pasukan Abisal adalah kekuatan Kaisar Abisal. Semakin kuat pasukan Abisal, semakin kuat Kaisar Abisal. Setelah ekspansi pasukan berhasil, kekuatan Kaisar Abisal akan meningkat 10 kali lipat. Menghadapi masalah Kaisar Abyss, Chu Xingyun memikirkannya sejenak dan menemukan solusi. Alasan mengapa begitu cepat sebenarnya tidak bisa dihindari. Pertama-tama, meskipun Kaisar Abisal sangat cerdas, kecerdasannya lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Tapi kecerdasan Chu Xingyun, di bawah perbaikan 9 jiwa pil, dan di bawah pembersihan 30.000 mil Qi ungu, sudah luar biasa, dan orang-orang yang dapat membandingkannya dengan dia secara intelektual jarang terjadi. Selain itu, sebagai manusia Chu Xingyun bertahan 1000 tahun, dan dia mengambil jurusan alkimia, dan dia sangat mahir dalam budidaya bahan obat. Kaisar Abisal, meskipun kekuatan dan keadaannya memang tinggi, Anda tidak pernah dapat mengharapkan kumbang untuk belajar menanam. Selain itu, Chu Xingyun memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang pertempuran melawan Tao dan cara rune. Pertemuan yang disebut tidak sulit, orang yang sulit tidak akan. Sekarang Tao rune sudah benar-benar punah, hanya Chu Xingyun yang dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, masalah ini tidak sulit untuk dipecahkan, selama bambu panah itu ditransplantasikan ke dunia bawah tanah, tidak bisakah itu diselesaikan? Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Kaisar Abyss berkata, bukankah dikatakan bahwa bambu panah hanya dapat tumbuh di tanah yang kaya akan unsur besi halus? Bagaimana ini bisa ditransplantasikan? Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, memang tidak mungkin untuk transplantasi sebelum ditempatkan, setelah semua dunia bawah tanah terlalu jauh dari Pulau Tiangong. Mengangguk dengan jelas, Kaisar Abyss sangat setuju dengan kata-kata Chu Xingyun. Di masa lalu, jika Anda ingin bergegas dari Pulau Tiangong ke sarang Abyss, Anda harus berjalan dari tanah selama 3 bulan ke pintu masuk Abyss Canyon. Selanjutnya, perlu untuk melintasi 100 lantai lorong bawah tanah, yang membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun. Setelah memasuki lantai 100, jika Anda berjalan, Anda harus mengejar hingga 3 atau 4 bulan sebelum Anda dapat mencapai sarang jurang. Secara total, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mengangkut sesuatu dari Pulau Tiangong ke sarang Abyss, yang terlalu jauh. Tentu saja, tidak ada masalah seperti itu sekarang. Dunia Abisal tepat di bawah kemiringan Pulau Tiangong. Garis lurus antara keduanya sangat dekat. Di bawah pengawasan Kaisar Abisal, Chu Xingyun melanjutkan, bambu panah hanya bisa tumbuh di tanah yang kaya akan unsur besi halus, tapi kami mentransplantasikan tanah bersama-sama, bukankah itu baik-baik saja? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abyss tiba-tiba membelalakan matanya. Ya, jika tanah di pulau itu digali bersama, bukankah itu tidak masalah? Di bawah penampilan Kaisar Abisal yang bersemangat, Chu Xingyun dengan cepat berkata, kami memindahkan iblis ke dunia kecil di bawah Pulau Tiangong. Dunia bawah tanah tempat mereka dulu tinggal benar-benar digunakan untuk menanam bambu panah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Kaisar Abyss menakutkan dan cerah. Berbeda dengan dunia bawah tanah yang kecil ini, dunia bawah tanah di mana sarangnya berada sangat luas dan luas, jika digunakan untuk menumbuhkan panah bambu, maka itu benar-benar dikembangkan. Setelah rebung benar-benar ditumbuhi dengan hamparan luas dunia bawah tanah, apalagi memperluas pasukan dengan 10 juta, bahkan jika tentara diperluas dengan 100 juta, maka sama sekali tidak ada masalah. Selain itu, daerah ini adalah daerah inti dari keluarga Jurang Maut. Di daerah ini, kekuatan Kaisar Abisal adalah yang terkuat, dan tidak ada rasa takut bahwa seseorang akan mendobrak dan menghancurkan hutan bambu.
Jika hutan bambu dihancurkan oleh orang-orang di bawah mata mereka sendiri, Kaisar Abyss tidak dapat berkata apa-apa. Jika hutan bambu dipindahkan ke sarang lama, di bawah matanya sendiri, semua mimpinya bisa terwujud. Dan jika tidak ditransplantasikan, bambu panah tumbuh di situs manusia, dan terletak di wilayah kewarganegaraan Hai, dan bagaimanapun juga itu tidak aman. Pikiran tentang mimpinya akan menjadi kenyataan, dan pikiran bahwa pasukan abisalnya akan berkembang menjadi 10 juta, atau bahkan ratusan juta, Kaisar Abyss tiba-tiba bernapas. Dari sekarang ke sekarang, masa depan keluarga Jurang Maut ada di tangan Chu Xingyun. Selama dia bersedia untuk mengambil tindakan, keluarga Jurang Maut pasti akan menjadi mulia. Namun, Kaisar Abyss juga tahu bahwa Chu Xingyun juga tidak akan menjadi musuh, bahkan jika ia mengancam hidupnya, itu tidak akan pernah berhasil. Umat manusia ini memiliki kebanggaan Jurang Maut. Seperti Jurang, Ning Ken mengorbankan hidupnya, Ning Ken dieksekusi oleh Ling Qi, dan dia tidak akan pernah mengkhianati populasinya sendiri. Setiap tahun, ada banyak tentara dalam keluarga Jurang yang ditangkap oleh musuh, tetapi bahkan jika mereka menderita cacing, tidak akan ada pengkhianatan kumbang Jurang. Terutama kumbang abisal yang jatuh ke tangan klan semut Jurang, tidak begitu mudah bagi mereka untuk menanggung. Berapa harga kemanusiaan? Kumbang abisal yang jatuh ke tangan suku semut dimakan oleh puluhan ribu semut selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya mereka menelan. Namun meski begitu, tidak ada pengkhianatan kumbang abisal, yang merupakan ciri khas keluarga Jurang Maut. Karena karakteristiknya sendiri, Kaisar Abisal tahu keuletan karakteristik ini dengan sangat baik, dan tidak pernah berpikir untuk memaksa Chu Xingyun melakukan apapun dengan paksaan. Untuk tulang yang keras seperti itu, Kaisar Abyss tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari Chu Xingyun, mimpinya tidak akan pernah terwujud. Setelah lama terdiam, Kaisar Abyss akhirnya berkata dengan susah payah, jika saya bersedia menandatangani kontrak yang setara dengan Anda, apakah Anda bersedia membantu saya? Mendengar kata-kata Kaisar Abyss, Chu Xingyun hanya bisa terpana kilatan melintas di matanya. Meskipun Chu Xingyun sebenarnya memiliki rencana untuk Jurang, ia tidak berharap itu terwujud dalam waktu singkat. Rencana Chu Xingyun sangat sederhana, adalah untuk transplantasi bambu panah pertama untuk membantu Kaisar Abisal untuk memperluas pasukan. Setelah perluasan pasukan selesai, keselamatan Arrow Bambu dan Emperor of the Abyss menentukan hidup dan mati keluarga Abyss. Pada saat itu, Chu Xingyun memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh seluruh Jurang. Selama dia tidak melakukan apa-apa, bambu panah itu akan mati satu demi satu, dan Jurang akan saling membunuh untuk kehancuran karena kekurangan makanan. Pada saat itu, keluarga Abyss hanya bisa bertindak sesuai dengan wajah Chu Xingyun, bahkan Kaisar Abyss tidak berani untuk tidak menaati Chu Xingyun sama sekali. Tapi yang tidak kuharapkan adalah bahwa Kaisar Abisal berpikir begitu dalam dan sejauh ini. Melihat Kaisar Abisal dengan kagum, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kontrak kesetaraan tidak dapat bekerja, di bawah kontrak kesetaraan, bahkan jika Anda ingin menyerang umat manusia, saya tidak bisa menghentikannya. Mendengar jawaban Chu Xingyun, Kaisar Abyss tiba-tiba menjadi terdiam. Dengan hati-hati mengatur sumpah setan, tidak pernah menyerang umat manusia, tetapi ini tidak cukup, siapa yang tahu apakah manusia akan menyerang? Apakah mungkin untuk melawan? Selain itu, alasan mengapa Chu Xingyun menghargai keluarga Jurang Maut adalah karena mereka tidak menggunakan kekuatan keluarga Jurang Maut, sehingga tidak ada pihak yang akan puas dengan sumpah seperti itu. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, meskipun dia tidak mau mengakuinya, Kaisar Abyss tahu bahwa kecerdasan Chu Xingyun jauh di atasnya. Ketika memikirkannya, Kaisar Abyss berkata, saya tahu Anda sangat cerdas dan punya banyak ide, jadi masih terserah pada Anda untuk menemukan solusi. Bagaimanapun, saya berharap dapat mencapai kerja sama dengan Anda. Menghadapi permintaan Kaisar Abyss, Chu Xingyun mengerutkan kening, ragu untuk berbicara. Melihat adegan ini, Kaisar Abisal dengan cemas berkata, jika Anda punya ide, terlepas dari hubungan di antara kami, Anda tidak perlu menyembunyikannya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, ada cara untuk melakukannya, tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda tidak marah. Tenang dan berpikir keras sebelum saya bisa mengatakannya. Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Kaisar Abyss berkata, saya tidak mengerti mengapa saya marah, bahkan jika Anda meminta saya untuk menjadi kepatuhan Anda, saya tidak akan marah. Melihat diam-diam pada Kaisar Abyss, Chu Xingyun benar-benar tidak bisa memahami pikirannya. Jika ini mengubah Kaisar manusia, Chu Xingyun pergi ke pintu dan memintanya menjadi pelayan kekaisarannya. Kaisar pasti tidak akan mengatakan apa-apa, dan bahkan jika ia dipadamkan di tempat, ia bahkan tidak akan ragu. Meskipun dia tidak mengerti, Chu Xingyun merasa lega. Menatap secara mendalam pada Kaisar Abyss, Chu Xingyun berkata, pernahkah Anda mendengar tentang kontrak binatang perang klan iblis? Kontrak binatang perang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah Kaisar Abyss bingung, rupanya, dia belum pernah mendengar tentang kontrak binatang perang. Melihat Kaisar Jurang dengan wajah kosong, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Kalau dipikir-pikir itu dengan hati-hati, pintu masuk ke sini hanya bagian tanpa angin, dan pintu masuk ke bagian selalu berada di wilayah ras manusia.
Oleh karena itu, Kaisar Abyssal belum berhubungan dengan klan iblis, juga tidak tahu apa binatang buas klan iblis itu. Mengorganisasikan bahasa itu, Chu Xingyun menjelaskan, kontrak yang disebut binatang perang adalah kontrak yang ditandatangani antara klan iblis dan binatang iblis yang kuat. Kontrak binatang perang adalah kontrak berdasarkan kehendak klan iblis, yang memiliki batasan pada kedua belah pihak. Sebagai Raja Iblis, Anda harus menyediakan sumber daya yang melimpah dan membudidayakan binatang perang dengan penuh semangat. Sebagai imbalannya, binatang perang harus berjuang untuk Raja Iblis. Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Abyss ragu-ragu dan berkata, apa yang dimaksud kontrak dengan sumber daya yang kaya? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak ada arti khusus apa sumber daya spesifik dan seberapa kaya mereka, yang secara khusus disepakati ketika kedua belah pihak menandatangani kontrak. Beberapa monster hanya membutuhkan makanan darah, selama mereka mengendalikan makanannya. Beberapa monster membutuhkan batu roh, rumput roh, dan bahkan persediaan seperti roh. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, singkatnya, ini sebenarnya adalah hubungan kerja permanen. Mendengar penjelasan singkat tapi jelas Chu Xingyun, Kaisar Abyss tiba-tiba merasa tiba-tiba. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Kaisar Abyssal berkata, jika Anda dan saya mencapai kontrak binatang buas, maka Anda harus memberi saya banyak panah dan bambu, dan ketika Anda membutuhkan, saya harus berjuang untuk Anda. Apakah itu? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, Anda dapat menyetujui jumlah spesifik Jianzhou. Selama saya mencapainya, Anda harus berjuang untuk saya. Bahkan jika itu sangat berbahaya, Anda tidak akan pernah bisa mundur. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Kaisar Abyss berkata, saya tidak mengerti apakah ada perbedaan antara ini dan pekerjaan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tentu saja ada perbedaan. Pertama-tama, pekerjaan ini permanen. Setelah kontrak tercapai, itu akan berlaku seumur hidup. Selain itu, jika Anda merekrut, Anda memiliki hak untuk menolak. Jika Anda bertarung terlalu berbahaya, Anda mungkin tidak menerima pekerjaan itu, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abyssal berkata, keluarga jurang kami, tidak pernah takut akan bahaya, bahkan jika kita tahu bahwa kita akan mati, kita tidak akan pernah menyusut kembali. Melihat mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar Abyss berkata, jika Anda benar-benar dapat memberi kami panah dan bambu yang cukup, maka saya bersedia untuk mencapai kontrak binatang buas dengan Anda. Dengan ragu memandang Kaisar Abyss, meskipun dia ingin segera menandatangani kontrak, tetapi untuk menghindari konflik di masa depan, banyak kata harus dijelaskan terlebih dahulu. Melihat Kaisar Abyss dengan hati-hati, Chu Xingyun berkata, kamu sebaiknya berpikir jernih, begitu kontrak tercapai, kamu tidak bisa memulai perang sesuka hati, tentara jurang hanya akan bertarung untukku. Dengan tidak sabar melambaikan beberapa cakar, Kaisar Abyssal berkata, aku tidak pernah peduli untuk siapa pertempuran ini, mengapa kamu peduli tentang itu? Melihat Kaisar Abyss dalam keadaan bingung, Chu Xingyun berkata, bukankah semua perang yang Anda lakukan tidak memiliki tujuan? Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abyssal berkata, bagaimana mungkin tidak ada tujuan? Kami memiliki dua tujuan, satu untuk makanan dan yang lainnya untuk evolusi. Setelah jeda, Kaisar Abyssal berkata, jika kamu bisa menyediakan cukup panah bambu, maka kita tidak perlu berjuang untuk makanan. Dengan cara ini, hanya ada satu tujuan yang tersisa, yaitu evolusi. Mendengar penjelasan jurang maut, Chu Xingyun menghela nafas. Sebagian besar perang Zek adalah untuk predasi, yang disebut orang memakan makanan, dan Zek sebenarnya sama. Namun, tidak semua pertempuran Zek adalah untuk predasi. Ambil kumbang Abyssal sebagai contoh, mereka memakan batang tanaman dan sama sekali tidak memakan makhluk bawah tanah lainnya. Jangan memperlakukan satu sama lain sebagai makanan, tetapi tetap berjuang keras untuk evolusi. Di dunia jurang, daging yang lemah dan makanan yang kuat, jika mereka tidak dapat terus berevolusi dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mereka akan dihilangkan. Predator akan hidup sekarang. Evolusi adalah hidup di masa depan. Melihat ekspresi terkejut Chu Xingyun, Kaisar Abyss berkata, jika ada cukup makanan, tujuan pertempuran kita adalah untuk berevolusi, jadi kita tidak peduli siapa yang diperjuangkan. Melihat Kaisar Abyss dengan senyum pahit, Chu Xingyun akhirnya mengerti ide keluarga Abyss. Bahkan dengan makanan yang cukup, mereka akan terus berjuang, tetapi kali ini, tujuan pertarungan itu sangat sederhana, hanya untuk berevolusi. Dalam keadaan perang, pertarungan antara hidup dan mati adalah yang termudah untuk membiarkan kumbang Abyssal berkembang. Semakin intens pertempuran, semakin banyak kumbang Abyssal yang mati, semakin cepat evolusi. Jika Anda tidak bertarung untuk waktu yang lama, itu akan memudar, dan menjadi kurang dan kurang efektif. Bahkan ketebalan karapas akan menjadi lebih tipis. Jika terus berlanjut, kumbang Abyssal mungkin akan punah. Ketika Chu Xingyun memikirkannya, Kaisar Abyssal berkata dengan hati-hati, tapi kita harus mengatakannya terlebih dahulu. Jika Anda tidak bisa memberi kami pertempuran yang cukup dan sengit, maka kami memiliki hak untuk bertarung melawan ras jurang lainnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini tidak cukup. Di bawah kontrak binatang perang, Anda tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi.
Ini dibatasi oleh kontrak. Bayangkan bahwa ketika klan iblis beristirahat di belakang, apakah binatang perang mereka berani bertarung dengan santai? Jika Anda berani, kepada siapa? Untuk klan iblis lainnya, atau melawan binatang perang lainnya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abis tiba-tiba berhenti berbicara. Untuk waktu yang lama, Kaisar Abisal berkata, jika tidak ada pertempuran untuk waktu yang lama, maka kita tidak jauh dari kepunahan. Melambai tertekan dengan 6 kaki, Kaisar Abisal berkata, lawanku terus berjuang dan berevolusi. Begitu kita berdiri diam, kita pasti akan dilampaui. Menghadapi kekhawatiran Kaisar Abis, Chu Xingyun tertawa. Tidakkah kamu tahu bahwa manusia sangat menyukai batu roh, batu giok, dan perhiasan emas dan perak? Kata Chu Xingyun sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abis pada awalnya tidak memahaminya, tetapi segera dia mengerti. Ya, mata uang sirkulasi manusia adalah batu roh, dan kecintaannya pada emas, perak, dan perhiasan sama sekali tidak dapat dipahami oleh jurang maut. Ras yang paling tak terpisahkan dari berbagai tempat adalah semua jenis batu roh dan perhiasan emas dan perak, yang hanya merupakan produk khusus dari dunia bawah tanah. Karena Chu Xingyun menyukai ini, tidak bisa dihindari bahwa keluarga jurang tidak akan menganggur, mengurangi kekuatan pasukan jurang maut, belum lagi, dan mereka tidak bisa mengambil harta emas dan perak. Demi Kaisar Anshan Yuan, Chu Xingyun berkata, kamu bisa tenang, aku bisa berdiri sendiri dengan sumpah. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah membiarkanmu bertarung tanpa perlawanan. Mendengar ini, Kaisar Abisal tidak lagi memiliki keberatan. Setelah keduanya berulang kali mengkonfirmasi perjanjian yang relevan dari kontrak binatang perang, di bawah naungan Chu Xingyun, keduanya menyimpulkan kontrak binatang perang. Menurut kontrak binatang buas, Chu Xingyun harus memberi keluarga bambu jurang rebung yang cukup untuk konsumsi ratusan juta setan jurang maut. Sebagai imbalannya, populasi yang diperintahkan oleh Abisal Kaisar Zun akan mematuhi semua perintah Chu Xingyun dan berjuang untuk Chu Xingyun. Setelah kontrak tercapai, Chu Xingyun sangat bersemangat dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kumbang Jurang, juga dikenal sebagai monster jurang, adalah salah satu ras paling kuat di jurang. Monster jurang adalah semua prajurit. Mereka dilahirkan untuk melakukan hanya dua hal, satu berkelahi, dan yang lain berkelahi. Alasan mengapa mereka adalah dua hal adalah karena motivasi mereka berbeda. Pertempuran pertama adalah untuk pemangsaan. Pertempuran kedua adalah untuk evolusi. Perlu disebutkan bahwa ada banyak monster jurang maut, dan seluruh dunia bawah tanah tidak hanya sekelompok Kaisar Abis. Ketika Chu Xingyun bergegas ke Wufeng Abis, kumbang abisal yang ditemui di sepanjang jalan tidak berafiliasi dengan Kaisar Abisal, dan mereka liar. Yang sama adalah monster jurang, tetapi monster-monster jurang ini di bawah perintah Kaisar Abisal telah mengalami evolusi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kekuatan individu sangat kuat, dan tidak ada yang lain. Ketebalan, kekerasan, dan ketangguhan Karapas sendiri jauh dari dunia. Setelah evolusi yang tak terhitung jumlahnya, iblis jurang di bawah perintah Kaisar Abisal, baik eksternal maupun internal, sama sekali berbeda dari iblis jurang maut biasa. Kaisar Abisal memiliki nada. Semua penampilan monster jurang adalah yang paling cocok untuk bertarung. Dibandingkan dengan monster jurang biasa, mereka bahkan dapat dianggap sebagai dua jenis makhluk. Setelah mencapai kontrak perang binatang, Chu Xingyun juga sopan, dan segera mengeluarkan perintah, semua iblis jurang di bawah Kaisar Abisal dihormati, semua berkumpul kembali. Sementara Kaisar Abisal mengumpulkan pasukan Abisal, Chu Xingyun bergegas kembali ke Pulau Tiangong dan melepas semua batu roh yang tertanam dalam susunan roh teleportasi. Dengan cara ini, orang luar tidak bisa melewati susunan teleportasi dan tiba di Pulau Tiangong. Malam itu, di bawah perintah Chu Xingyun, 100.000 serangga jurang tingkat kaisar terbang keluar di sepanjang saluran Tiangong. Dengan kerja sama 100.000 kaisar jurang tingkat kaisar bela diri, pelabuhan itu hancur total. Setelah penghancuran pelabuhan, 100.000 Abisal Wom King kembali ke dunia bawah tanah. Misi mereka hanya satu, yaitu untuk melindungi satu dunia Abisal besar dan satu kecil. Raja-raja serangga Abisal lainnya dari 97.000 alam nirvana keluar berkelompok dan mencapai permukaan Pulau Tiangong di siang hari bolong. Karena jalan terputus dan suku Hai tidak dapat pergi ke darat, bahkan jika jurang mencapai permukaan, tidak ada yang tahu. Kumbang jurang tingkat nirvana 900.000 pertama kali memakan bambu panas segar, dan kemudian mulai menggali. Iblis jurang di bawah perintah Kaisar Abisal tidak sama dengan iblis jurang maut, terutama kaki depan dari pertempuran utama sangat berbeda. Sepasang kaki depan yang ramping dan kuat, ketika dibuka, seperti sepasang gunting yang sangat tajam, bahkan senjata baja masih terpotong. Ketika ditutup, itu terlihat seperti dua pedang panjang yang tajam. Jika satu pedang menusuk ke bawah, bahkan batu yang keras akan ditusuk dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, mereka tidak terbiasa bertarung, tetapi digunakan untuk menggali bumi. Dibandingkan dengan batu keras, tanah di Pulau Tiangong selembut kue, mudah dan sederhana untuk menggali sepotong besar. Dalam kasus manusia biasa, yang tidak diolah, tanah ini sulit untuk diangkut. Tapi ini setelah semua kumbang abisal dari nirvana, bukan orang biasa.
Setelah menggunakan energi dalam tubuh untuk mengompresi tanah yang digali menjadi bola bumi berdiameter 1 meter, monster jurang akan merayap di bola bumi, dan 6 kaki tajam akan dimasukkan ke dalam bola bumi untuk mengambil bola bumi dan terbang. Terbang ke pintu masuk Tiangong Passage dan lemparkan bola bumi langsung ke dalam lubang. Bola bumi akan secara otomatis mengikuti kemiringan curam 60 derajat dan bergulir ke bawah ke dunia kecil jurang. Saat sejumlah besar tanah digali, batu kuning coklat itu terekspos di bawah tanah. Ketika penggalian dilanjutkan ke hari berikutnya, semakin banyak tanah berbatu terbuka, yang menarik perhatian Chu Xingyun. Setelah menjelajahi seluruh pulau, Chu Xingyun merasa sangat tidak berdaya bahwa semua tanah di Pulau Tiangong bertambah cukup untuk menutupi dunia kecil. Jika diangkut ke dunia besar di mana klan iblis sekarang tinggal, tanah ini tidak akan menyebar banyak. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain bergegas ke dunia bawah tanah, menemukan Kaisar Abisal, dan menjelaskan situasi spesifik. Saya mendengar bahwa semua tanah sudah cukup untuk menutupi tanah dunia kecil, dan Kaisar Abisal sangat kecewa. Melihat Kaisar Abis dengan penyesalan, Chu Xingyun berkata, kenyataannya begitu, saya juga tidak berdaya, karena perjanjian itu tidak dapat dicapai, sehingga kita dapat mengangkat kontrak binatang buas perang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.